Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Dan begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 atau pada tanggal 24 Nisan 5781 yang diambil dari kitab Imamat 14 ayat 33. Dan hari ini juga kita sudah memasuki penghitungan Omer yang ke-9, saudaraku, yang berkata demikian, inilah Taurat bagi yang berpenyakit kusta, yang tangannya tak dapat mencukupi untuk persembahan-persembahan penahirannya. Saudaraku, ini adalah firikopnya tentang penahiran penyakit kusta, saudaraku. Dan di dalam kitab Imamat 14 ini Bapa Yahweh yang langsung berkata kepada Mose dengan bagaimana tata cara untuk melakukan penahiran terhadap orang-orang yang mengalami penyakit kusta dan sudah sembuh, saudaraku. Mereka tidak saja langsung menunjukkan kepada imam bahwa dia sudah sembuh sampai di situ saja, saudaraku. Tidak, saudaraku, ada sesuatu seremoni yang memang Bapa Yahweh perintahkan, yaitu mereka juga harus mempersiapkan 2 ekor domba jantan yang sempurna dan 1 ekor domba betina usia 1 tahun, saudaraku, sebagai persembahan penghapusan salah mereka, penghapusan dosa mereka. Dan mereka harus dikeluarkan, diasingkan dulu di dalam perkemahan selama 7 hari, saudaraku, dan hari ke-8 barulah mereka memberikan persembahan ini, saudaraku, persembahan penghapusan salah, penghapusan dosa ini. Dan khusus bagi yang tidak mampu bisa dilakukan dengan burung, saudaraku, dengan burung tekukur dan juga burung merpati, masing-masing 2 ekor, saudaraku. Ini adalah ketetapan dari Bapa Yahweh tentang perintah untuk melakukan sesuatu hal yang ditahirkan oleh karena penyakit kusta, saudaraku. Bila kita renungkan bagaimana bangsa Israel saat itu untuk melakukan ketaatan terhadap hukum-hukum yang Bapa Yahweh berikan, khususnya bagi orang yang mengalami sakit seperti ini juga, saudaraku, mereka harus melakukan persembahan-persembahan di Bait Elohim, saudaraku. Dan inilah menunjukkan bahwa sentral segala aktivitas yang berhubungan dengan Bapa Yahweh itu pusatnya ada di Bait Elohim ini, saudaraku, ada di kemah pertemuan ini. Sehingga menghadapi berbagai macam bentuk korban-korban persembahan yang diberikan oleh bangsa Mesir, bangsa Israel pada waktu itu, saudaraku, imam mengambil alih semua karena ini adalah ketetapan dan perintah Bapa Yahweh. Saudaraku, dihadapkan dengan ini, mari kita kembali renungkan tentang betapa kita bersyukurnya, saudaraku, kita hidup di zaman saat ini, saudaraku. Kita tidak mengalami bagaimana seperti halnya di zaman Mose ini, saudaraku, yang kalau kita lihat memang sangat ribet sekali, saudaraku, terutama dalam dosa-dosa penghapusan, dosa-dosa pengampunan, harus memberikan korban-korban persembahan yang berbentuk hewan ini, saudaraku, apakah itu sapi, apakah itu kambing, domba, dan juga burung, saudaraku. Hal ini harus mereka lakukan dalam wujud ketaatan mereka. Namun sekarang, saudaraku, kita tidak perlu lagi melakukan seperti itu, karena semuanya sudah dibayar lunas oleh darah Adonai Yeshua HaMashiach di kayu salib, saudaraku, kepada kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan hal ini tentu sesungguhnya merupakan ucapan syukur juga bagi kita, untuk sehingga kita tidak melakukan seperti halnya yang dilakukan bangsa Israel. Namun wujud dari ucapan syukur kita itu apa, saudaraku? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana sikap hidup kita, bagaimana sikap doa-doa kita, bagaimana sikap penyembahan pribadi kita kepada Bapa Yahweh, bagaimana sikap ibadah-ibadah kita dalam melakukan ketaatan ibadah yang Bapa Yahweh perintahkan, bagaimana persembahan-persembahan yang kita berikan. Tentunya terlihat dari hal itu, saudaraku.
dengan kondisi seperti ini, dengan penuh ucapan syukur, namun masih banyak orang-orang yang belum mengerti bahwa dia justru dalam menjalani kehidupan saat ini, dia terlena, dia menganggap sesuatu hal menjalani kehidupan ini biasa saja, sesuai dengan kenyamanan yang dia dapatkan, saudaraku. Namun sesungguhnya bila kita berbalik di zaman Mose ini, saudaraku, betapa kita harus banyak melakukan persiapan dalam bentuk hal korban-korban persembahan untuk menghapus dosa kita, saudaraku. Mari saudaraku, di tengah ucapan syukur ini, mari kita buktikan kita mau melakukan perubahan di dalam kehidupan kita, untuk kita lebih mengerti dalam penuh ucapan syukur hidup di zaman kasih karunia ini. Kita jangan lepas atau keluar dari kehendak dari Bapa Yahweh tentang hukum-hukum Tuhan ini, saudaraku. Kita harus mau, belum terlambat saudaraku, kita kembalikan kepada hukum-hukum Tuhan, kita belajar kembali, kita mau merendahkan hati, kita lepaskan pengampunan, seperti halnya yang Adonai Yesua menyatakan tentang kasih yang begitu besar, saudaraku. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua. Mari kita mengucap syukur dan kita tetap berjuang, saudaraku, untuk kita menjalani kehidupan ini dalam menjalani sesuai dengan hukum-hukum Tuhan tentunya. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua, Bapak yang menyinari wajah, memberikan kita kasih karunia, Bapak yang menghadapkan wajah, memberi kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak, kita tidak dipermalukan. Adapun yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan, yang terbelenggu akan dibebaskan. Ada jalan keluar. Amin, haleluya, shalom saudaraku.